Misi Jokowi ke Rusia dan Ukraina sukses. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana yang sudah sudi bertanam ke channel ini, saya mendoakan kalian sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan sentiasalah kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa di dalam naungan rahmatnya, kasih sayangnya. Oke, guys. Nah, insyaallah pada hari ini kita react lagi satu video yang terkait dengan kehadiran Pak Jokowi di Rusia dan Ukraina demi untuk misi mendamaikan. Dan walaupun Rusia dan Ukraina masih dalam situasi perang, pasti dengan kehadiran Pak Jokowi ini Rusia dan Ukraina menerima kehadiran Presiden Indonesia ini dengan begitu baik sekali. Dan saya juga berbangga sangat dengan Presiden Pak Jokowi ini telah melakukan yang semaksimal mungkin demi untuk kepentingan dunia, demi untuk perdamaian, demi untuk menyelamatkan ramai rakyatnya daripada terbunuh dalam peperangan ini. Dan ini adalah risiko yang sangat besar, tetapi Pak Jokowi sanggup menempuhi segala risiko ini, datang ke Rusia dan Ukraina dengan suatu keberanian. Oke, daripada nama video ini kita ambil, guys. Video ini daripada channel Surya TV Indonesian latest news video. Kepada yang baru ketemu channel Surya TV ini, guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, judulnya ialah Misi Jokowi Sukses. Presiden Putin jamin keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Уважаемый господин президент, дамы и господа. Ini Jokowi dan Putin menggelar pertemuan di istana. Это первый визит господина Джоко Видода в качестве президента. Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberi jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia maupun Ukraina. Menurut Presiden Jokowi, jaminan tersebut merupakan kabar baik. Jokowi dan Putin menggelar pertemuan di Istana Kremlin, Rusia pada Kamis 30 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin berdiskusi mengenai pangan dan pupuk yang terhambat akibat perang. Semoga damai, guys. Kondisi ini menjadi persoalan kemanusiaan. Akibatnya, ratusan orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Jokowi pun menyampaikan demi kemanusiaan dia mendukung upaya PBB melakukan reintegrasi komoditas pangan dan pupuk Rusia serta komoditas pangan Ukraina agar masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya, tuturnya. Jokowi juga mengatakan dirinya siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Putin. Sebelum bertemu Putin, Jokowi menggelar pertemuan 4 mata dengan Zelensky di Kiev Rabu 29 Juni 2022. Adapun pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin sudah disampaikannya secara langsung. Ini yang saya kadang-kadang heran dengan negara-negara besar ya, yang lain seperti Amerika, China. Tiada pun inisiatif mereka untuk misi perdamaian ini. Tetapi ini telah dilakukan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi, guys. Jadi ini adalah satu misi yang saya ingat paling terbaik dan luar biasa ketika ini. Saat ini, bila mana satu negara Indonesia melalui Pak Jokowi ini dapat mengatur satu pertemuan untuk perdamaian ini. Bukan senang, guys, ini. Negara-negara lain inginkan kucar-kacir, terutama Amerika Serikat. Dialah yang menyebabkan Rusia dan Ukraina ini berperang. Tetapi Presiden Pak Jokowi ini dengan keberanian yang dia ada pada saat ini mendamaikan kedua-dua negara ini. Ini satu-satu tujuan dan misi yang sangat terpuji, ikhlas, dan jujur dari Presiden Indonesia ini. Padahal risikonya ini tinggi, guys.
risikonya cukup tinggi untuk hadir ke negara berperang konflik nih. Kita teruskan, guys. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Menggunakan bahasa Indonesia, guys ya. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun daripada ini Rusia. sebuah berita yang baik. Kemudian dijamin keamanan oleh Presiden Pak Putin. Demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang. Ini yang penting, yang terakhir ini, guys. Saya suka yang terakhir ini. Indonesia tidak mempunyai apapun kepentingan, tetapi inginkan hanya perdamaian saja. Perdamaian demi kepentingan beratus rakyat yang ada di seluruh dunia, terutama Rusia dan Ukraina ini. Kasihan, guys, rakyat yang tidak berdosa dalam peperangan. Manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Begitu akrabnya Putin dan juga Pak Jokowi. Terbaiklah. Sukses, itulah kata-kata yang boleh saya luahkan kedatangan Presiden Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini demi untuk misi perdamaian ini, guys. Dan disambut dengan begitu rendah diri oleh Pak Putin pula, menjamin
bahwa perdamaian ini akan berlangsung secara aman selepas ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan, dan saya salut sekali lagi dan dengan rasa penuh bangga kepada Presiden Pak Jokowi yang pada saat ini begitu detail dan teliti untuk misi perdamaian ini. Dia melawat ke Rusia, kemudian dia pergi ke Ukraina, dia membawa amanat daripada Pak Putin disampaikan kepada Presiden Ukraina Zelensky, kemudian dia membawa juga amanat Zelensky disampaikan kepada Pak Putin. Ini bermaksud guys, Presiden Jokowi ini menjadi jembatan untuk perdamaian ini, kedua-dua negara ini. Dan dia juga sendiri menjemput secara terus kepada Presiden Ukraina dan Rusia ini untuk datang ke G20 semasa perbincangan G20 di Indonesia penghujung tahun ini. Jadi kita sudah lihat dan rasanya Pak Jokowi ini dihargai guys, dihargai di mana-mana negara pun. Nah, itulah sosok Presiden Indonesia Pak Jokowi ini. Kita lihat sendirilah, kalian lihat sendirilah. Tidak ada negara yang sanggup ke Rusia dan Ukraina ini dalam misi perdamaian ini. Hanya Pak Jokowi saja yang sekarang ini dengan risiko yang cukup tinggi sanggup datang ke situ demi untuk mendamaikan. Dan apa yang dinyatakan dalam ucapan Pak Jokowi di nomor 5 itu tadi, itu yang sebenarnya poin besarnya. Indonesia tidak mempunyai apapun kepentingan dalam lawatan ini. Hanya semata-mata ingin perdamaian dan kesejahteraan rakyat, dan peperangan perlu dihentikan. Itu saja yang ingin Pak Jokowi sampaikan. Poin yang kelima itu adalah yang paling penting yang perlu menjadi ukuran kepada negara-negara besar di luar. Nah, jadi negara besar di luar ini sekarang melihat kepada Indonesia ini, mereka khawatir sebenarnya mengapa Pak Jokowi ini boleh sanggup datang ke Rusia, Ukraina dalam misi perdamaian ini. Jadi sekarang ini kegusaran Barat, terutama mereka akan pening dengan kedatangan Pak Jokowi ini. Sebab mereka ini inginkan peperangan saja. Ini mau peperangan saja, menghancurkan negara-negara lain. Dengan Ukraina yang menjadi mangsa kepada Amerika ini. Sebab dia ingin menjadikan Ukraina ini sebagai penyebab kepada perangnya Rusia ini. Nah, dia yang kawal Ukraina, tapi dengan hadirnya Pak Jokowi menyelesaikan konflik ini membuatkan kita juga lah rasa turut berbangga. Macam kami di Malaysia ini, saya sendiri guys, saya rasa bangga lah dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini. Bukan senang ya, bukan senang untuk presiden lain atau negara-negara pemimpin lain berbuat seperti apa yang Pak Jokowi buat. Itulah yang paling mustahaknya. Pak Jokowi sanggup dengan risiko yang cukup tinggi ke negara bergolak itu. Oke guys, saya ingat sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang sahih daripada kalian. Sampai berjumpa lagi, salam silaturahmi, salam perdamaian. Assalamualaikum, bye-bye.